Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya tentang teror seorang wanita. Seorang wanita yang diteror habis-habisan oleh para arwah korban mutilasi. Sebenarnya siapa sih dalang dibalik semua misteri itu? Apakah benar suami dan adik iparnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tantangan yang ada di dalam kehidupan harus selalu dihadapi, meski memiliki resiko yang tinggi. Bagi Hilya, hal yang terjadi dalam hidupnya bukanlah kebetulan. Hilya hanya perlu menghadapi semua, meski terkadang keberaniannya sesekali pudar dan ingin menyerah. Ketakutannya hanya satu, raganya sudah tidak lagi bernyawa. Sedangkan kedua buah hatinya tentu saja masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Cincin yang diberikan oleh Ki Barjo, Hilya selipkan di dalam saku celana. Ia tidak pernah melupakan perkataan yang Ki Barjo lontarkan, meski hanya 1 atau 2 kalimat saja. Fokus demi mencapai tujuan. Itulah hal yang membuat Hilya masih berusaha untuk mengusir rasa penasarannya terhadap mayat dalam sumur. Suara Kina dan Dama samar terdengar oleh Hilya sampai kamar. Entah apa yang mereka lakukan di pagi hari. Yang pasti, Hilya mulai memiliki perasaan yang buruk. Dengan cepat Hilya berlari menuju asal suara. Namun betapa terkejutnya dirinya saat melihat tubuh Dama berusaha keluar dari dalam sumur. Kina terus menggenggam jemari adik kecilnya. Khawatir jika genggaman tangan itu terlepas, Dama akan tenggelam begitu saja. "Dama!" seru Hilya panik dengan apa yang terjadi. Tubuh Dama gemetar hebat, air matanya mulai terjatuh. Bagaimana mungkin Dama bisa masuk ke dalam sumur? Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan sigap Hilya mengambil posisi untuk menggendong tubuh kecil Dama. Untung saja ia tidak terlambat datang. Jika tidak, entah apa yang akan terjadi pada buah hatinya. "Dama, kenapa Dama hampir masuk ke dalam sumur, nak?" Dama hanya diam, sorot matanya tampak kosong dan terlihat sangat lugu. Hilya tak henti-hentinya untuk memeluk dan mencium Dama. Takut jika kejadian tadi benar-benar membawa nyawa Dama kepadanya. "Kina minta maaf bunda, Kina gak bisa jagain Dama, tapi Dama maksa dan bilang mau berenang." "Sudah, gak apa-apa, ayo kita masuk." Hilya berjalan masuk sembari mengunci pintu belakang, agar kedua buah hatinya tidak bisa masuk sembarangan. Jangan sampai teguran hari ini membuatnya kembali lengah. Makhluk-makhluk itu memang bersikap baik di hadapannya, namun Hilya yakin jika dirinya melakukan sesuatu yang tidak disukai makhluk tersebut, resiko yang akan Hilya tanggung semakin besar. Sebaik apapun makhluk tak kasat mata, mereka bersikap demikian untuk mencari tujuan tertentu. "Udah Nita bilangin mbak, anak itu jangan dibiarin main dekat sumur. Kalau tadi, mending kamu diem deh," seru Hilya tidak suka. Nida berkacak pinggang seraya menunjuk Kina. Ia berkata, "Kamu juga udah tahu adiknya mau masuk ke dalam sumur, bukannya teriak panggil tante atau bunda. Kalau terjadi sesuatu sama adik kamu, gimana? Hah?" "Nida, kamu gak usah ikut campur." "Lihat aja mbak, kalau Mas Arthur udah pulang kerja, aku aduin." "Aduin aja sana, posisi aku di sini sebagai istri." Hilya berusaha mengatur nafas yang tersenggal akibat seruannya. Rasa sesal yang menghampiri tidak pernah bisa ia sembunyikan. Hilya tidak menyadari keberadaan Kina dan Dama.
Kina sama Dama jangan kemana-mana ya, diem di sini. Bunda mau beli sayuran di depan. Pintu belakang udah Bunda tutup, itu artinya Kina dan Dama nggak boleh masuk ke sana. Kalau Kina mau pipis, Kina minta antar sama Tan. Enggak, maksudnya Kina tunggu Bunda pulang ya, sayang. Bunda pergi nggak lama kok. Iya Bunda. Mayat itu dulunya seorang budak yang mati dengan keadaan mengenaskan. Jelas Bu Nirma sembari menatap lurus jalanan. Budak? Gimana maksudnya Bu? Darah itu obat, bisa membuat siapapun tunduk dan dibutakan olehnya. Bu Nirma melanjutkan pembicaraannya tanpa menanggapi perkataan Hilya. Darah? Apa itu ada hubungannya dengan masa lalu lelaki itu? Iya, jawab Bu Nirma singkat sembari menghentikan langkah. Darah itu bagikan permata, bisa menyilaukan kedua bola mata manusia, berarti iblis. Bu Nirma, tolong bantu saya, jangan tutupi hal yang Ibu tahu. Dengarkan dan pahami saja perkataan yang Bu Hilya dengar baik dari saya maupun Ki Barjo. Lalu kenapa mayat-mayat itu nggak berusaha untuk membunuh lelaki itu? Sudahlah, temukan jawabannya nanti, Hilya. Kita harus cepat sampai penjual sayur. Ucap Bu Nirma seraya tertawa untuk mencairkan suasana. Semoga saja bisa, Bu. Bu Nirma mengangguk. Tidak lama kemudian mereka sampai penjual sayur. Mau masak apa hari ini? Mungkin bayam, Bu. Soalnya Kina lagi suka makan bayam. Tolong, tolong. Hilya berusaha melepaskan jemari tangan yang berusaha mencekik lehernya dengan sangat kuat. Entah makhluk apa yang kini berusaha mengganggu hidupnya. Hilya hanya ingin jemari tersebut dapat terlepas. Lepas. Persiapkan tanah kuburanmu. Tidak akan. Aku tetap bertahan. Percuma saja, Hilya. Aku akan mencabut nyawamu hari ini. Kau bukan Tuhan yang bisa mengatur kapan hari kematianku akan datang. Lepaskan aku. Jika kau mau, aku memecahkan semuanya. Aku memang bukan Tuhan, tapi kau harus bisa menerima takdir burukmu itu. Lepas. Makhluk itu semakin mencekik Hilya hingga ia tak dapat menghirup udara dalam beberapa menit. Ocehan yang keluar dari bibir lelaki itu mampu membuat Hilya bergidik ngeri. Semakin Hilya meronta, semakin sulit baginya untuk bernafas. Namun Hilya tidak tinggal diam. Ia ingat ada suatu benda yang mungkin dapat membantunya. Cincin. Dengan perlahan Hilya memasang cincin tersebut. Tubuhnya bergetar hebat. Hawa panas menjalar ke seluruh tubuh. Seperti ada luka bakar pada tubuhnya yang belum mengering. Hilya berusaha kuat menahan setiap perih sembari merapalkan doa. Ia berharap cincin tersebut dapat membantu untuk melenyapkan makhluk yang kini berusaha membunuhnya. Panas, panas, panas. Seru makhluk itu. Jemari yang tengah mencekik leher Hilya pun kian melonggar. Hilya segera menghirup udara, tubuhnya pun masih terasa sangat panas. Entah kapan rasa panas ini akan menghilang, karena ini semua di luar dugaannya. Hilya kira rasa panas tersebut hanya akan berlangsung beberapa detik saja, seperti pada saat ia mencobanya pertama kali. Makhluk buruk rupa itu hanya mengenakan kain putih untuk menutupi tubuhnya yang penuh dengan luka. Jemarinya melepuh dan tampak sangat menjijikkan. Ada bekas luka tusuk di bagian perut. Itu semua sangat mengerikan. Selang beberapa menit, akhirnya cincin tersebut benar-benar memperlihatkan kegunaannya. Makhluk itu seketika lenyap di hadapan Hilya. Rasa panas pada tubuh Hilya pun berubah menjadi sangat sejuk. Seolah kedua rasa itu saling berhubungan. Hilya mulai bisa bernafas dengan lega. Persediaan kain kafan yang Hilya simpan masih cukup banyak untuk ia gunakan. Hilya sengaja menyimpan kain-kain tersebut di tempat tersembunyi agar Mas Arthur tidak dapat menemukannya.
Namun saat Hilya memegang beberapa kemenyan, jumlahnya terbilang sangat sedikit dan hanya cukup untuk ia gunakan malam ini saja. Hilya harus membeli kemenyan tersebut lagi. Dalam kamar tidur Hilya mendengar bisikan halus terdengar begitu jelas, membuat pejaman mata Hilya terbuka. Hilya berusaha mendengar sesuatu dari balik pintu, namun pendengarannya tidak cukup tajam. Hilya hanya mendengar beberapa kalimat yang mampu membuatnya terkejut bukan main. Aku udah gak sabar buat habisin nyawa perempuan itu. Jangan terburu-buru Nida, dia masih istriku. Lagi pula cepat atau lambat pun Hilya akan tetap mati. Sebelum semua rahasia yang kita tutup rapat-rapat ini terbongkar, kenapa kita gak habisin saja dia? Kita punya ratusan cara yang lebih licik. Untuk saat ini, kita urus saja mayat Bu Eni. Aku sudah muak dengan perlakuannya. Tunggu, kini Hilya membenarkan posisinya berbaring. Apa ia tidak salah dengar? Mengapa Mas Arthur menyebutkan nama Bu Eni? Kalau begitu, kita selesaikan malam ini. Sepertinya Hilya sudah tidur. Semoga saja, jangan lupa bawa pisau milikku. Aku sudah tak sabar ingin memotong tubuh gempal Bu Eni. Kini Hilya mendengar semua dengan jelas. Sepertinya titik terang mulai menghampiri. Namun Hilya menepis keinginannya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai lelaki yang dicarinya pada malam hari ini. Hilya lebih penasaran dengan Bu Eni. Ia mendengar dengan jelas bahwa Mas Arthur dan Nida ingin berbuat jahat. Perlahan Hilya membuka pintu dan berjalan dengan bersembunyi-sembunyi menuju sumur. Untung saja pintu belakang rumah tidak kembali Mas Arthur tutup. Jika pintu itu tertutup, kecil kemungkinan baginya untuk dapat menyelidiki. Hilya mulai melihat hal yang dilakukan oleh Mas Arthur dan Nida. Semua sangat mengerikan. Mas Arthur menebas dengan buas kepala Bu Eni yang sudah tidak bernyawa. Cipratan darah mengenai wajah dan tubuhnya. Gelak tawa Nida seketika membuat Mas Arthur lebih puas menancapkan pisau tanpa gerakan yang teratur. Baru kali ini Hilya melihat dengan kedua mata kepalanya sendiri. Bagaimana jadinya jika manusia dihabisi dengan perlakuan buruk, ditambah manusia itu mati di tangan suaminya. Hilya menangis tanpa suara. Ia tidak menyangka jika Mas Arthur dan Nida melakukan perbuatan yang sangat keji. Bahkan dengan bodohnya Hilya tidak menyadari bahwa Mas Arthur itu seorang psikopat. Hilya sama sekali tidak menyangka bahwa malam ini dirinya benar-benar melihat Mas Arthur tampak begitu berbeda dan mengerikan. Perlakuan Mas Arthur dan Nida tak jauh berbeda dengan iblis. Hai, kalian berdua lagi apa? Mayat? Bu Eni berteriak kencang ketika melihat seseorang memotong dengan buas mayat perempuan di bawah pohon besar. Mayat tersebut dalam keadaan yang sangat buruk. Seseorang itu ialah Mas Arthur dan Nida. Mereka tertangkap basah oleh Bu Eni tengah melancarkan aksinya di tempat yang sangat sepi. Saat itu kebetulan Bu Eni sedang melintas hingga akhirnya ia mencium bau darah yang sangat menyengat. Udah aku bilang tempat ini gak aman, bisik Nida sembari menghentikan gerakan. Dengan sikap Mas Arthur segera memegang tubuh Bu Eni agar perempuan bertubuh gempal itu tidak lari dan membuat semuanya kacau. Bahkan Nida tidak tinggal diam. Ia langsung mengambil sebuah tali dan berusaha mengikat Bu Eni tepat pada pohon. Namun tidak mudah bagi Mas Arthur dan Nida untuk mengikat tubuh Bu Eni yang sangat berisi. Lepas! Bu Eni tampak sangat ketakutan. Diam atau mau kubunuh. Aku sama sekali gak nyangka kalau kamu itu seorang psikopat, Arthur. Seruan Bu Eni membuat Mas Arthur kalap dan menampar perempuan itu dengan sangat kencang. Lepaskan aku akan memberitahu semua orang tentang perlakuanmu. Perlakuan apa maksudmu?
Tidak usah mengusik hidupku. Tidak bisa kubayangkan jika Hilya mempunyai suami yang ternyata seorang pembunuh berdarah dingin. Apa kau sadar, Arthur? Hal yang kau lakukan itu tampak menjijikan. Mulutmu itu lebih menjijikan. Kau pikir aku tak tahu jika selama ini kau selalu ikut campur dengan urusan keluargamu? Oh tidak, jangan bodoh. Aku hanya memperingati istrimu ketika aku dengar bahwa ia ingin membeli kemenyan. Untuk apa? Pesugihan? Apa mungkin dia pun seorang psikopat sepertimu? Mas Arthur menancapkan pisau tepat di perut Bu Eni, sampai menyebabkan sorot mata Bu Eni tampak sangat kesakitan. Ia tak lagi mampu berucap meski dapat terlihat dengan jelas dari bibirnya bahwa ia ingin mengucapkan sesuatu. Aku bisa membunuh kapan saja, sampai akhirnya mulutmu sendiri yang membawamu ke dalam jerat kematian. Nikmatilah masa sekarat itu, Bu Eni yang terhormat. Mulut Bu Eni terbuka lebar. Ia berusaha untuk menghirup napas, namun darah dari perutnya terus keluar begitu saja. Mas Arthur sama sekali tidak berpikir panjang mengenai pembunuhan malam hari itu. Cepat kemasi barang-barang, kita harus segera pulang sebelum Hilya curiga. Calon mayat ini bagaimana? Bawa pulang saja, kita habisi dalam sumur. Seperti dugaan Hilya, kabar mengenai kematian Bu Eni mulai menyebar hingga ke sudut kampung. Bukan hanya tentang mayat Bu Eni yang belum ditemukan, tetapi ketika ada salah satu warga yang menaruh curiga pada Mas Yono. Mas Yono ini pendatang, baru saja menetap. Semenjak kedatangan Mas Yono, banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan. Salah satunya kematian Bu Eni yang terbilang sangat tidak masuk akal. Meski pada dasarnya Mas Arthur lah si pembunuh itu. Hilya pergi bersama Bu Nirma. Sepanjang perjalanan mereka saling bercakap satu sama lain hingga sampai di rumah Bu Eni. Banyak warga yang berkumpul. Di antara mereka, beberapa orang sibuk bertanya satu sama lain mengenai hilangnya Bu Eni. Untuk proses penyelidikan, sesekali Hilya merasa cemas. Bagaimana jika hasil penyelidikan itu mengungkap bahwa Mas Arthur lah si pembunuh? Bagaimanapun Mas Arthur tetaplah suaminya. Silakan duduk, Bu, ujar salah satu perempuan remaja, anak dari Bu Eni, dengan mata sendu. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Bu Nirma mulai membuka suara. Dari semalam Bu Eni belum pulang. Salah satu penjaga kampung bilang dia menemukan banyak darah di bawah pohon yang berada di jalan sepi. Apa mungkin Bu Eni korban tabrak lari? Sepertinya tidak. Akses jalan tersebut tidak banyak dilewati kendaraan. Lalu bagai? Mayat Bu Eni sudah ditemukan. Semua orang yang berada di dalam ruangan segera menoleh ke asal suara. Kabar tersebut tentu saja membuat Hilya semakin merasa heran dan cemas. Di mana? Ibu saya masih hidup. Jangan seenaknya kalau bicara. Bentak putri Bu Eni sembari mengusap air matanya yang terus membasahi pipi. Maaf nak, ibumu sudah tidak ada. Tidak, ibu masih hidup. Hilya merasa sesak atas apa yang dilihatnya. Entah mengapa, seketika ia mengingat ancaman yang diterima jika dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, dirinya belum menemukan lelaki yang sudah membunuh mayat-mayat tersebut. Nyawa Hilya yang akan menjadi taruhannya. Hilya tak habis pikir, bagaimana jika Kina dan Dama pun merasa kehilangan sosok yang dicinta? Duduklah, katakan apa yang sebenarnya terjadi. Bu Eni sudah ditemukan. Sungguh ada banyak orang di dekat sungai kampung. Mereka menyaksikan sendiri bahwa mayat Bu Eni berada di dalam sebuah kardus mie instan dalam keadaan sudah sangat hancur. Astagfirullahaladzim. Saya rasa Bu Eni ini korban mutilasi. Dada Hilya terasa sangat sesak. Ia mulai cemas. Bagaimana jika seluruh warga mengetahui jika Mas Arthur lah si pembunuh itu? Mayat Bu Eni sangat memprihatinkan. Tubuhnya hancur. Bahkan wajahnya sudah tidak lagi dapat dikenali. Namun suami Bu Eni mengatakan
bahwa itu benarlah mayat istrinya karena terdapat tanda lahir di bagian pinggang yang masih dapat dilihat. Ini tidak bisa dibiarkan. Siapapun pembunuh itu harus mendapatkan balasan yang setimpal, teriak seorang perempuan yang usianya sudah lanjut. Perempuan tersebut merupakan orang tua, ibu dari Bu Eni. Bu Nirma menoleh ke arah Hilya seraya menggenggam jemarinya. Ia berkata, "Saya tahu jika Bu Hilya merasa cemas. Jangan tunjukkan raut wajah seperti itu di hadapan orang lain. Bersikaplah tenang. Jangan membuat orang lain merasa ada kejanggalan di sini." "Bu Nirma," saya tahu. Hilya merasa ada yang aneh dengan Bu Nirma. Sebenarnya Bu Nirma ini siapa? Mengapa dirinya selalu mengetahui apapun yang sudah terjadi? Tidak lama kemudian datanglah beberapa orang dengan raut wajah kesal. Ia berteriak, "Warga baru ini seorang pembunuh. Aku sangat yakin jika Bu Eni pergi dengan alasan." "Warga baru?" ujar Hilya pelan sembari meremas ujung baju. "Mas Yono, dia baru datang ke kampung ini kemarin. Semenjak kedatangannya, banyak sekali kejanggalan di kampung ini. Sampai hari ini, kejadian buruk menimpa Bu Eni." Keributan mulai terjadi. Banyak sekali perbedaan pendapat yang terjadi akibat dugaan sementara bahwa Mas Yono merupakan pembunuh dari mayat Bu Eni. Padahal si pembunuh itu tanpa merasa berdosa, hanya diam di rumah sembari meminum secangkir kopi. Hilya dan Bu Nirma segera berpamitan untuk pulang. Sepanjang perjalanan kini mereka hanya diam dan saling bergelut dengan pikiran masing-masing. Sementara itu sesampainya di rumah, Hilya melihat Nida memberikan pisau pada Mas Arthur. Apalagi yang akan mereka lakukan? "Jangan lupa ya, harga jual pisau ini nggak bisa lebih murah. Sudah harga pas," ujar Mas Arthur terlihat panik dan berusaha mengalihkan pembicaraan ketika melihat Hilya memasuki rumah. "Siap Mas, kalau pisau ini pasti bisa laku dengan harga yang cukup mahal sih." Terlihat dengan jelas bahwa Nida pun mulai mengerti dan mengikuti drama yang Mas Arthur lakukan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Hilya tidak menggubris obrolan palsu yang keluar dari mulut Arthur dan adik iparnya. Ia bergegas masuk ke dalam kamar. Namun betapa terkejutnya dirinya saat melihat Bu Eni berada di sudut ruangan sembari tersenyum padanya. Wajah Bu Eni tampak sangat pucat. Aura yang terpancar dari sorot mata pun penuh dengan kebencian. Hilya tahu sosok yang kini berada di hadapannya itu bukanlah manusia. "Aku mau kau pun ikut mati." Suara Bu Eni terdengar lemah. Benar dugaan Hilya, sosok yang ada di hadapannya ini bukanlah manusia. Seketika Bu Eni melepaskan kepala dari tubuhnya, memeluk kepala tersebut, kemudian menyodorkan ke arah Hilya. Sementara itu Hilya belum sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Dia tetap bungkam, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi kini. "Tolong simpan kepala ini, Hilya. Suamimu telah menghabisiku tanpa sedikit pun memberikan belas kasihan. Ia menghancurkan tubuhku." Dengan cepat Hilya membalikkan tubuh dan berusaha untuk pergi. Namun di luar dugaannya, Bu Eni muncul di hadapan Hilya sambil membuka mulut. Hilya bergidik ngeri. Dari mulut Bu Eni terdapat ribuan belatung yang seolah mulut tersebut menjadi tempat para belatung tersebut berkembang biak. Hilya berusaha untuk kembali mengatur nafas. Ia merasa mual ketika belatung tersebut mulai tumpah dari mulut Bu Eni. Apakah belatung tersebut bersarang karena mulut Bu Eni selalu berkata busuk, membicarakan orang lain, dan seringkali menyakiti orang lain? Hilya tidak mengerti. Ia tetap terdiam dan mematung. Seketika Bu Eni menghilang. Mas Arthur masuk ke dalam kamar sembari menatap Hilya heran. "Ada apa?" Enggak Mas." "Duduk, Mas mau bicara." "Bicara apa?"
Mas ada bisnis di luar kota, kemungkinan sampai beberapa hari. Jadi, Mas mau izin? Iya sayang, Mas ajak Nida juga. Soalnya Nida juga ada urusan di sana, jadi kita berangkat sekalian. Aku sih nggak masalah Mas, berapa lama? Bagaimana mungkin Hilya tidak senang jika Mas Arthur dan Nida pergi untuk sementara dari rumah. Dengan begitu Hilya dapat menyelesaikan urusannya secepat mungkin. Beberapa hari aja, nanti Mas akan segera kabari kamu. Mas harus berkemas sekarang. Mas berangkat besok, kenapa mendadak? Semua memang mendadak sayang, Mas bisa jaga diri kok. Hilya mengangguk cepat. Dalam batinnya ia berkata, pasti bisa jaga diri lah, aku mempercayaimu Mas. Orang yang akan menyakitimu sudah pasti segera kau bunuh terlebih dahulu. Tidak butuh waktu lama, Hilya segera mengemasi keperluan Mas Arthur. Meski tidak sepenuhnya ia kemasi, Hilya sangat yakin jika Mas Arthur pun memiliki tujuan atas kepergian ini. Hilya dapat merasakan ada sesuatu yang berbeda pada suaminya. Kebohongan itu tidak bisa sepenuhnya ditutupi. Setelah mencium kedua anaknya, Mas Arthur pamit. Saya pamit dulu ya sayang. Aku juga pamit ya Mbak. Lanjut Nida sembari tersenyum penuh arti. Hati-hati, balas Hilya singkat. Mas Arthur dan Nida pergi berlalu. Hilya tersenyum penuh kemenangan. Ia tidak peduli dengan rencana suami dan adik iparnya. Yang terpenting kini Hilya harus segera menyelesaikan masalahnya. Tanpa membuang waktu, Hilya segera berjalan menuju dapur. Untung saja dirinya telah menyiapkan perangkap tikus. Hilya selalu ingat jika dirinya memiliki kewajiban untuk memberikan Nyaili beberapa mayat tikus. Tidak membutuhkan waktu lama, tikus-tikus yang ada di dapur telah masuk dalam perangkap. Namun Hilya merasa bingung dengan tikus tersebut. Apakah dirinya harus memotong tikus tersebut menggunakan pisau? Oh tidak, Hilya menggelengkan kepalanya cepat. Ia kembali mengingat tentang kejadian mengerikan yang dilakukan oleh Mas Arthur pada mayat Bu Eni. Terima kasih Hilya. Suara itu terdengar tidak asing di telinga Hilya. Ia segera membalikkan tubuh. Terima kasih untuk apa Nyai? Untuk tikus-tikus ini. Sekarang aku benar-benar yakin hanya kau satu-satunya perempuan berhati malaikat yang mampu. Sudahlah. Ada apa Nyai? Tolong katakan. Tidak Hilya. Nyaili menggeleng cepat. Ia mengambil perangkap tikus itu. Sebelum membuka perangkap tikus tersebut, Nyaili meliuk-liukkan tubuh sembari mengucapkan sesuatu. Perkataan yang sama sekali tidak Hilya ketahui maknanya. Hilya hanya diam ketika melihat tubuh Nyaili terus berputar-putar seperti manusia yang hilang akal. Tidak lama setelah itu, Nyaili membuka perangkap tikus tersebut, kemudian mengambil satu persatu tikus tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut. Hilya menatap Nyaili dengan tatapan heran. Hilya menutup mulut menahan mual. Ini terlihat sangat menjijikan. Nyaili benar-benar memakan dan menghabisi tikus tersebut satu persatu. Jangan takut Hilya, ini baru permulaan. Nyaili tersenyum tenang. Lalu bagaimana dengan laki-laki itu Nyai? Aku belum. Masih ada waktu Hilya, gunakan sebaik mungkin. Jangan biarkan dirimu terlambat menyadari semua. Bantu aku Nyai. Malam ini aku harus mengungkap semuanya. Jika tidak, aku sama sekali tidak berani membayangkan kejadian itu nanti. Bantuan yang aku berikan tidak sepenuhnya dapat membantumu menyelesaikan perkara ini. Hanya kamu, perempuan berhati malaikat, yang mampu menyelesaikan semua. Aku sangat yakin dan menyimpan harap yang besar padamu. Jangan bunuh aku. Hilya tampak panik ketika melihat kedatangan sesosok makhluk mengerikan yang membawa kapak besar. Tubuh Hilya sama sekali tidak dapat digerakkan. Ia duduk di atas kain kafan sesuai dengan tata cara yang pernah dilakukan sebelumnya. Namun berbeda dengan kejadian lalu,
di mana dirinya melihat puluhan mayat perempuan tak bernyawa. Kini ketika Hilya membuka kedua bola matanya perlahan, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Nyai Li tetap memegang bahu Hilya tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Ia membiarkan Hilya ketakutan. Sekarang sudah waktunya kau mengungkap dalang dari pembunuhan berantai ini, Hilya, ujar seseorang perempuan berlumuran darah. Jangan buang waktu lebih lama lagi. Kami ingin segera pulang. Sudah puluhan tahun kami terperangkap dalam sumur tua itu. Cepat. Hilya menatap takut makhluk-makhluk yang ada di hadapannya. Meski dengan perasaan sedih, Hilya sama sekali tidak bisa menutupi rasa takutnya. Namun tunggu dulu, apa yang mereka katakan sebelumnya? Puluhan tahun. Bagaimana mungkin mereka terperangkap dalam sumur ini dengan waktu yang sangat lama? Kenapa kau diam, Hilya? Apa kau menginginkan kapak yang kubawa ini mengenai kepalamu agar kau dapat merasakan penderitaan kami selama ini, terkurung dalam sebuah sumur tua? Kami menunggu waktu pulang, Hilya. Kami ingin mati dalam keadaan yang semestinya. Cepat, atau kubunuh kau sekarang. Seorang perempuan yang memegang kapak tersebut hampir saja hilang kendali dan hendak melakukan sesuatu. Beruntung salah satu di antara mereka mengingatkan suatu hal. Jangan bodoh, beri waktu untuk Hilya meyakinkan sesuatu yang ada di dalam benaknya. Waktu untuk apa lagi? Malam ini sudah saatnya. Perdebatan mereka membuat Hilya menghela nafas. Nyai Li dapat merasakan kegelisahan Hilya. Tenang, Hilya, katakan sesuatu yang ada di relung hatimu. Percayalah, semua ini akan segera terlewati. Aku belum siap meninggalkan kedua buah hatiku, Nyai. Kau tidak akan pergi. Si perempuan pembawa kapak itu berjalan mendekati Hilya. Ia memegang kapak dengan kuat, sembari mengerahkannya tepat di atas kepala Hilya. Saat itu Hilya harus menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh makhluk-makhluk itu. Pertanyaan pertama. Degup jantung Hilya berpacu cepat. Ia sangat khawatir jika bibirnya tak dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Mengapa kau mau menikah dengan Arthur? Hilya sangat terkejut ketika mendengar pertanyaan itu terlontar begitu saja. Dugaannya mengenai pertanyaan-pertanyaan lain ternyata salah. Lalu apa yang harus ia jawab? Sudah pasti, Hilya sangat mencintai Mas Arthur. Pikirkan jawaban terbaikmu. Kami dapat mengetahui kebohongan yang kau tutupi. Hilya menghela nafas, kemudian berkata, karena aku sangat mencintai Mas Arthur. Mas Arthur selalu memperlakukanku dengan baik. Kami saling mencintai. Omong kosong tentang cinta, Hilya. Jika kau tetap bersama dengan Arthur, kau akan Pertanyaan selanjutnya, ujar salah satu di antara mereka dengan cepat untuk mengalihkan pembicaraan. Apa kau tidak pernah menaruh curiga pada Arthur? Hilya menggeleng cepat. Tidak, Mas Arthur tidak pernah berperilaku buruk. Ia sangat menyayangiku dan kedua buah hati kami. Pertanyaan selanjutnya, apa kau pernah menemukan kejanggalan dalam rumah tanggamu sebelum pindah pada rumah ini? Tidak, hanya saja aku menaruh curiga pada Nida. Nida, siapa dia? Adik iparku. Perlakuannya sedari dulu selalu membuatku bertanya-tanya. Baik, pertanyaan terakhir untukmu, Hilya. Siapa lelaki yang sudah melakukan pembunuhan perantai ini? Lidah Hilya mendadak keluh. Ia menahan rasa sesak di dada, membayangkan dua wajah buah hatinya. Jika Hilya salah mengucapkan nama, Hilya harus siap untuk mati dalam keadaan mengenaskan. Sama seperti mayat-mayat perempuan yang terperangkap di dalam sumur.
Cepat katakan. Sebelumnya, mohon maaf, aku sudah sangat berusaha mengungkap semuanya. Namun jika jawaban ini ternyata salah, kumohon untuk biarkan aku tetap hidup dan kembali mencari tahu semuanya. Tidak bisa. Kamu akan tetap mati. Segera katakan. Lelaki itu Mas Yono, seru Hilya sembari menutup kedua bola mata. Hilya sudah siap jika ternyata jawabannya salah. Padahal awalnya ia ingin menyebutkan nama Nida ataupun Mas Arthur. Namun meski berat, Hilya berusaha untuk tenang dan menerima takdir yang menimpa badannya. Entah mengapa nama Mas Yono seketika muncul dalam pikiran Hilya. Bahkan selama ini Hilya sama sekali tak pernah bertemu dengan Mas Yono. Namun mengapa dengan bodohnya ia menyebut nama itu? Hilya sama sekali tidak mau menyebutkan nama Mas Arthur. Meski Hilya menaruh curiga padanya dan ia sudah melihat dengan kedua bola matanya atas sesuatu kejadian mengerikan yang pernah Mas Arthur lakukan. Hilya segera menggerakkan sedikit demi sedikit jemari tangannya untuk mengenakan cincin yang diberikan Ki Barjo beberapa hari yang lalu. Untung saja Hilya dapat mengenakan cincin tersebut tepat pada waktunya. Ia berharap dengan cemas jika cincin tersebut dapat membantunya untuk selamat dari maut. Beberapa menit berlalu, suasana justru senyap. Hilya masih memejamkan mata. Ia berpikir jika kemungkinan makhluk-makhluk tersebut sedang mempersiapkan waktu yang tepat untuk membuat kapak tersebut menghancurkan kepalanya. Namun ternyata dugaan Hilya salah. Saat ia membuka kedua mata, betapa terkejut dirinya saat mendapati makhluk-makhluk tersebut tergeletak tak berdaya di hadapannya. Bahkan kapak yang semula ada di atas kepalanya kini lenyap, tak tahu kemana perginya. Hilya berucap syukur berulang kali, meski rasa bersalah tetap menyertai. Yang terpenting cincin pemberian Ki Barjo dapat kembali mempertahankan nyawanya. Hilya sama sekali tak peduli dengan rasa panas yang saat ini entah mengapa tidak ia rasakan. Kau sudah melakukan yang terbaik, Hilya. Nyai melepaskan tangannya dari bahu. Ia tersenyum penuh arti. Aku masih hidup, Nyai. Benar, Hilya. Sudah kukatakan sebelumnya, hanya kamu, perempuan berhati malaikat, yang mampu menyelesaikan semua. Tapi Nyai, semua belum selesai. Dengan cepat Hilya dan Nyai Li mengalihkan pandangannya menuju asal suara. Ternyata pemilik suara itu Bu Eni. Aku akan terus mengusik kehidupanmu, Hilya. Kematianku ini sudah melewati batas yang wajar. Sejak suamimu memperlihatkan perilakunya yang sangat menjijikkan. Apa dia menyentuhmu? Tanya Hilya ketika mendengar ucapan Bu Eni. Tidak, dia langsung menghabisi nyawaku untuk kepuasan dunianya. Tidak mungkin Mas Arthur melakukan hal tersebut jika tidak ada penyebabnya. Aku mengetahui bagaimana perlakuan semasa hidupmu, Bu Eni. Jaga ucapanmu, akan kubalas semua. Bu Eni mendorong Hilya dengan sangat cepat. Tubuh Hilya terpental ke samping sumur. Untung saja nasib buruk tidak menimpa dirinya. Hilya tetap selamat dan segera membenarkan posisi. Namun sebelum Hilya berhasil untuk membenarkan posisi duduknya, betapa terkejutnya ia ketika Bu Eni mendorong kembali dirinya sampai masuk ke dalam sumur. Sementara itu, Nyai Li hanya diam, tak melakukan apapun. Aku sangat menunggu kau mati, Hilya. Semua mayat-mayat yang ada di dalam sumur itu pun sama halnya denganku. Mereka sangat menginginkanmu terperangkap dalam sumur tua ini. Tolong, tolong! Hilya berteriak sembari berusaha mengangkat tubuhnya ke atas. Hilya sangat ketakutan. Benar apa yang dikatakan Nyai Li, Bu Eni benar-benar melakukan sesuatu yang buruk.
Hilya harus bergelut dengan kebingungannya sendiri. Bagaimana ia bisa menaiki sumur tersebut jika tumpuannya hanya terletak pada kedua tangan? "Nyai, tolong saya, Nyai." "Bertahanlah." Ki Barjo memegang erat kedua tangan Hilya. Hilya mengangguk cepat. Ia tidak peduli bagaimana bisa Ki Barjo masuk ke dalam sumur begitu saja. "Tolong selamatkan Hilya, Ki." "Gerakan kakimu perlahan, Hilya. Tetap tenang agar situasi ini cepat berakhir." "Aku sangat takut, Ki. Bagaimana jika aku terpleset dan..." "Jaga ucapanmu. Berusahalah untuk naik." Hilya mengangguk cepat. Ia segera menggerakkan kakinya dan berusaha menaiki sumur dengan bantuan dari Ki Barjo. Sampai akhirnya ia dapat selamat. Hilya mengatur nafas sembari menatap keadaan sekitar. Tidak ada makhluk apapun di hadapannya. Nyai Li dan Bu Eni sudah lenyap. Keadaan hening sangat menegangkan. Sementara itu, Ki Barjo mulai menaburkan tanah kuburan yang Hilya bawa sebelumnya ke sekitar sumur. "Kali ini kau ceroboh, Hilya," ujar Ki Barjo. Ia menatap Hilya dengan sangat lekat. Maaf, Ki, apa kesalahan Hilya?" "Tanah kuburan ini kau tidak menaburkannya sebelum melakukan kejadian yang tidak boleh diketahui oleh orang lain." Maaf, Ki, Hilya melupakannya." Beruntung Ki Barjo datang tepat waktu. Jika tidak, ia akan benar-benar kehilangan nyawa dan tetap berada dalam sumur tua seperti puluhan mayat lainnya. Hilya tak habis pikir jika sesuatu yang dianggapnya sepele ternyata sangatlah berpengaruh besar. "Cepat bersihkan tempat ini. Aku akan menemuimu besok pagi. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan." Hilya mengangguk seraya berkata, "Baik, Ki, terima kasih telah membantuku." Ki Barjo sama sekali tidak membalas perkataan Hilya. Ia hanya tersenyum, kemudian melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Hilya segera membereskan kain kafan dan perlengkapan lainnya. Dengan singkat Hilya dapat menyelesaikan semua. Ia kembali berjalan menuju kamar dan beristirahat. Namun malam terasa sangat panjang. Hilya tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Ia mengingat kejadian yang baru saja menimpanya. Bu Eni benar-benar terlihat marah dan berusaha menghabisi nyawa Hilya. Setelah Mas Arthur dan Nida pergi untuk sementara dari rumah, keadaan sangat menenangkan. Tidak ada pertengkaran dan perdebatan. Pagi hari Hilya sibuk memasak makanan untuk kedua buah hatinya. Hilya mulai menyadari sesuatu. Selama dirinya mencari cara untuk menyelesaikan misteri, Hilya kurang memperhatikan Kina dan Dama. Ia terlalu sibuk membuat kedua buah hatinya bermain tanpa kehadiran orang tuanya. Hilya merasa bersalah. Kejadian malam hari itu benar-benar membuat Hilya bingung dan takut. Bagaimana bisa ia menyebutkan suatu nama yang bahkan belum pernah ditemukannya? Mas Yono hanyalah warga baru, namun dengan teganya Hilya menyebut dan membawa masuk nama itu ke dalam kejadian besar yang menimpanya. Hilya mempercepat gerakan, kemudian menghidangkan masakan tersebut di ruang tengah. "Asik, Bunda masak nasi goreng ya?" "Iya sayang, Kina sama Dama makan yang banyak ya." Belum habis makanan kedua buah hatinya, ketukan pintu membuat Hilya bergegas membukanya. Mungkin itu Ki Barjo. Semalam Ki Barjo mengatakan bahwa esok pagi dirinya akan menyampaikan sesuatu. Namun ketika Hilya membuka pintu, seseorang yang ada di hadapannya itu bukanlah Ki Barjo. Hilya sama sekali tidak mengenalnya. "Bisa kita bicara sebentar?" "Duduklah," balas Hilya tersenyum kaku. "Perkenalkan, saya Yono, warga baru di sini." Hilya terkejut bukan main. Bagaimana mungkin Mas Yono bisa datang begitu saja? "Ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin bertemu dengan Mas Arthur dan Nida."
Apa mungkin Mas Yono ingin memberikan perhitungan untuk Mas Arthur dan Nida? Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Untung saja Mas Arthur dan Nida sedang tidak ada di rumah. Jadi Hilya tidak terlalu repot untuk memberikan alasan lain. Mereka sedang tidak ada di rumah. Oh begitu, padahal saya hanya ingin berkenalan. Mungkin bisa lain kali. Baiklah, kalau begitu. Apa kau mengenalku sebelumnya? Tidak, tetapi aku pernah mendengar jika kau seorang pembunuh. Mas Yono tertawa meremehkan. Pembunuh itu ada di sekitarmu. Terserah, kabar bahwa kematian Bu Eni itu akibat ulahmu. Jangan bersembunyi dan... Ternyata kau sangat pandai berbohong. Kita lihat nanti. Anggap saja kedatanganku ini sebagai pemanasan untuk kejadian selanjutnya. Kau tak perlu tahu kejadian apa yang nantinya akan menimpa keluargamu. Yang pasti, bersiaplah. Mas Yono berlalu pergi sembari memberikan secarik kertas bertuliskan, "Kau dalam bahaya." Hilya meremas kertas itu. Ia bermaksud membuangnya. Namun seketika gerakannya terhenti ketika ia mendengar suara Ki Barjo menghentikannya. Jangan buang kertas itu. Kau memang sedang dalam bahaya, Hilya. Ki, silakan duduk. Kau sudah masuk dalam perangkap, Hilya. Jangan pernah melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang. Ini akibatnya. Ki, Hilya benar-benar bingung dengan apa yang sudah terjadi. Ki akan memberikan satu petunjuk lagi untukmu. Petunjuk apa, Ki? Mengenai mayat-mayat itu. Mereka korban mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tugasmu mencari tahu apa penyebabnya dan siapa yang menyebabkan mayat-mayat itu kehilangan nyawa. Apa orang itu Mas Yono, Ki? Ki Barjo tersenyum. Jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu, Hilya. Kau belum mengenal Yono. Bagaimana mungkin bisa menuduhnya begitu saja? Tapi Ki, Mas Yono memberikan surat ini. Itu tandanya ia mengetahui sesuatu tentang sumur dan masalah yang sedang Hilya hadapi. Kau tahu Yono itu siapa, Hilya? Tidak, Ki. Dia hanya warga baru di sini. Tidak sepatutnya kau mencurigai seseorang, kecuali rasa curiga itu membuatmu berusaha mencari tahu tentang orang yang kau curigai. Baik, Ki, maaf. Arthur belum pulang. Belum, Ki. Baru 1 hari dia pergi. Mas Arthur bilang dia ada urusan yang sangat penting. Ya sudah, Aki pamit. Ki Barjo bergegas melangkahkan kaki pergi. Hilya kembali berjalan menuju ruang tengah. Piring-piring yang berisi makanan itu sudah tidak ada lagi di tempat. Ternyata Kina sudah menyimpan kembali pada tempatnya. Kini waktunya Hilya untuk sekedar beristirahat dan bersantai. Namun kejadian buruk kembali terjadi. Kina tiba-tiba mengeluarkan isi perutnya. Ia muntah begitu saja. Entah apa penyebabnya. Hilya panik dan berusaha menenangkan Kina. Betapa terkejutnya dirinya saat melihat begitu banyak darah yang keluar dari mulut Kina. Wajah Kina pun terlihat sangat pucat. Hilya dapat melihat jelas jika Kina benar-benar merasa kesakitan. Kina tenang sayang. Tidak ada jawaban. Kina terus memuntahkan isi perutnya. Campuran antara makanan yang baru saja Kina makan dengan darah tampak sangat menjijikkan. Hilya segera mengambil beberapa kain lap dan wajah berukuran sedang untuk dijadikan tempat Kina mengeluarkan semuanya. Hilya sangat ketakutan. Samar terlihat sosok mayat perempuan yang tengah menatap kosong. Mayat itu berusaha mencekik Kina sembari memasukkan jemarinya ke dalam mulut Kina. Dapat terlihat dengan jelas sorot mata itu penuh dengan kebencian. Namun mengapa harus Kina? Kina sama sekali tidak tahu apapun. Lepaskan, lepas! Hilya berusaha berseru.
Ia sangat berharap jika mayat tersebut mempunyai rasa iba dan mau melepaskan Kina. Sementara itu Dama memeluk boneka beruangnya dengan sangat ketakutan. Hilya sangat berharap jika Dama tidak bisa melihat sosok yang tengah mencekik Kina. Namun dugaannya salah. Dama justru mengajaknya berbicara. "Tante, lepasin Kak Kina. Kak Kina kesakitan, Tante." "Dama, sayang, jangan. Nanti kita main lagi, Tante. Dama gak mau lihat Kak Kina kesakitan." Hilya sangat tidak menyangka ternyata perempuan itu benar-benar menuruti perkataan Dama. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Yang terpenting kini Kina tidak lagi merasakan kesakitan. Setelah perempuan itu lenyap, Kina mulai sadar dan menangis. Hilya segera memeluk Kina, tidak peduli dengan banyaknya darah yang menempel pada tubuh dan pakaian Kina. "Kak Kina, maafin ya. Tante cuma mau ngajak Dama main, tapi Dama gak mau, jadinya Kak Kina harus kesakitan. Tante bilang dia gak akan ngelakuin itu lagi." "Apa yang Dama katakan?" Sejak pertama kali bertemu dengan Nyai Li, perempuan yang muncul dari dalam lukisan penari yang Mas Arthur berikan, itu sangatlah menyeramkan. Namun mengapa kini dirinya selalu bersikap baik dan berusaha membantu Hilya untuk menyelesaikan masalah? Awalnya Hilya sama sekali tidak menaruh curiga. Toh Nyai Li benar-benar selalu hadir kala ia merasa kesusahan. Rasa curiga itu datang akibat pikirannya yang melayang jauh. Nyai Li selalu menggenggam bau Hilya ketika ia berurusan dengan mayat-mayat itu. Malam ini Hilya hanya akan membacakan mantra yang Ki Barjo berikan tanpa memanggil Nyai Li untuk turut serta membantunya. Dengan cekatan Hilya duduk di tengah kain kafan tersebut. Namun ia kembali ingat perkataan Ki Barjo. Hilya segera mengambil tanah kuburan yang sengaja ia simpan di dalam lemari. Ia berharap jika tanah tersebut masih bisa digunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Tidak lama juga Hilya mengantongi serbuk dan cincin yang diberikan oleh Ki Barjo. Khawatir jika ada kejadian buruk. Tidak seperti biasanya, Hilya dapat merasakan jika Nyai tidak muncul dan memegang bahunya. Hilya belum membuka kedua bola mata. Ia masih memantapkan diri, berharap jika malam ini setidaknya ia mampu melihat titik terang. Ketika pejaman mata terbuka, Hilya melihat sesuatu yang dulu pernah ia lihat ketika masuk ke dalam sumur. Keadaan sumur seketika berubah menjadi ruang pembunuhan. Puluhan mayat tergeletak. Bukan hanya itu, Hilya menyaksikan dengan jelas penyiksaan yang dihadapi gadis-gadis lugu. Mereka diperlakukan sangat buruk. Hilya tidak bisa melihat wajah si pembunuh itu. Yang pasti cara menghabisi gadis-gadis itu terlihat sangat mengerikan. Lelaki itu terlihat seperti orang kesetanan. Gadis-gadis itu dirantai dan juga dipasung. Mereka terlihat lemah, menyerah dengan keadaan yang tentu saja harus mereka terima. Seolah mereka menunggu giliran untuk mati dalam keadaan yang mengenaskan. Ketika giliran itu tiba, tubuh mereka akan dipenggal, disayat, dipotong, dan ditusuk hingga hancur. Hilya hanya bisa diam dan berusaha untuk mencermati sesuatu yang ia lihat. Bentuk tubuh si pembunuh itu sangat berbeda dengan Mas Arthur. Ia terlihat lebih kurus dan memiliki model rambut yang juga berbeda. Hilya sangat berharap jika pembunuh itu benar-benar bukan Mas Arthur, suaminya. "Tolong, jangan bunuh saya. Tolong," liris seorang gadis memohon. Ia tampak begitu ketakutan. "Saya tidak akan melepaskanmu. Ayo kemari, sayang.
Jangan sampai saya harus menyeret paksa tubuhmu. Jangan, saya tidak mau meninggalkan anak saya. Saya akan melakukan apapun. Tolong. Diam. Lelaki itu menarik paksa si gadis. Ia terlihat sangat kalap. Saya akan melakukan apapun, termasuk mencari gadis-gadis lain untuk kau bunuh. Lelaki itu seketika bungkam. Entah apa yang akan dilakukannya. Gadis itu diseret menepi. Sayatan demi sayatan membuatnya mengerang kesakitan. Darah yang berjatuhan menambah tangis itu semakin kencang. Kini gadis itu terlihat pasrah akan kematian. Percuma menolak, takdir kematiannya sudah ada di depan mata. Hilya tahu luka yang ada pada jemari garis itu sangat menyakitkan. Sampai akhirnya lelaki itu sudah mempersiapkan alat untuk memenggal bagian kepala gadis itu. Tidak, saya bersumpah akan membawakan banyak gadis untukmu, Tuan. Tolong lepaskan aku. Apa kau bilang? Saya bersumpah, Tuan. Di luar dugaan Hilya, dengan mudahnya lelaki itu meninggalkan sosok yang baru saja ia lukai. Lelaki itu menyeret paksa gadis lain. Ia tidak peduli dengan rengekan itu. Sebuah kapak besar diambilnya, kemudian menghantamkan kapak tersebut tepat di atas kepala si gadis. Darah bercucuran. Seketika kepala gadis itu hancur. Isi kepalanya dikeluarkan oleh lelaki itu. Diletakkan pada kotak besar. Ternyata kotak tersebut menjadi tempat isi kepala korban. Lancang sekali kamu. Hilya mengalihkan pandangan. Suara itu ternyata berasal dari sosok yang berdiri tepat di depan pintu. Dia Nyai Li. Wajah Nyai Li terlihat sangat menyeramkan. Sorot matanya sama seperti ketika pertama kali bertemu. Padahal selama ini Nyai Li selalu bersikap tenang. Dugaan Hilya, Nyai Li marah besar akibat kejadian malam ini. Hilya sama sekali tidak membacakan mantra pemanggil Nyai Li. Hilya hanya ingin tahu lebih cepat mengenai puluhan mayat-mayat itu. Mereka berhak pulang dan pergi ke tempat yang semestinya. Hilya merasa ada sesuatu yang mengganjal. Tidak seharusnya Nyai Li mengeluarkan amarah sebesar ini hanya karena Hilya tidak memanggilnya. Nyai Li langsung menyerang Hilya. Ia tampak begitu mengerikan. Ia melemparkan selendang, seolah selendang tersebut merupakan benda tajam yang dapat melukai orang lain. Tidak tinggal diam, Hilya mengambil serbuk pemberian Ki Barjo. Entah mengapa rasa curiganya semakin memuncak. Hilya merasa jika ada sesuatu yang aneh. Perlahan tapi pasti, Hilya tengah menyiapkan strategi untuk menaburkan serbuk itu tepat di kepala Nyai Li. Apa-apaan ini? Nyai Li berteriak ketika Hilya menaburkan serbuk itu. Wajah Nyai Li seketika menghitam dan penuh dengan luka jahit. Sorot matanya merah padam. Bagian rambut pun sangat berantakan. Semua yang Hilya lihat tampak seperti bukan Nyai Li. Jika biasanya Nyai Li terlihat anggun dengan balutan baju penari berwarna hijau serta selendang yang menjadi ciri khasnya, kini ia berbeda. Baju yang ia kenakan seketika menjadi lusuh dan beraroma tidak sedap. Hilya menyadari satu hal, ternyata Nyai Li mempunyai satu sisi yang berbeda. Di atas kepalanya keluar banyak asap hitam yang mengepul. Beruntung Hilya belum terlalu lama menyadari. Jika tidak, ia bisa terperangkap dalam permainan yang sudah Nyai Li rencanakan. Pasti Ki Barjo yang sudah memberikan serbuk penawar itu padamu, Hilya. Ayo katakan sesuatu. Benar sekali. Seharusnya dari dulu saya sadar akan rencana yang sudah Nyai susun selama ini. Topeng itu pun sudah terbuka, Nyai. Hilya, percayalah. Saya tidak akan menyesatkanmu.
segera bereskan semuanya. Tidak Nyai, sebaiknya Nyai pergi dari sini. Jangan ikut campur lagi mengenai urusan ini. Kamu akan menyesal telah mengusir saya, Hilya. Oh, tidak akan Nyai. Nyai Li menghilang setelah membacakan suatu kalimat. Hilya kembali memejamkan kedua bola mata. Sungguh ia masih sangat penasaran dan mencurigai siapa sebenarnya lelaki itu. Namun sayang sekali, ketika Hilya selesai membacakan kalimat yang diberikan oleh Ki Barjo, kemudian membuka pejaman mata, hal yang sangat ingin Hilya lihat itu tidak ada. Entah kemana perginya lelaki itu. Yang Hilya lihat hanyalah mayat-mayat yang tergeletak di dalam sumur. Ternyata Nyai Li benar-benar mempunyai rencana jahat. Batin Hilya berbicara. Meski pikiran Hilya masih dipenuhi berbagai macam pertanyaan, Hilya menghentikan semua untuk malam ini. Percuma saja dirinya tetap duduk di tengah kain kafan tersebut jika tidak ada maksud dan tujuan. Yang pasti, Hilya mencurigai sosok gadis aneh yang tidak lelaki itu bunuh. Nasib baik dan keberuntungannya ternyata masih menghampirinya. Meski tetap hidup, gadis itu tampak sangat kesakitan setelah jemarinya disayat sedemikian rupa. Hilya, sebentar lagi kita akan perang, ujar sosok perempuan yang pernah ia temui dahulu. Nida, ambilkan darah milik Bu Eni. Nida mengangguk. Dengan cekatan perempuan itu menuangkan darah pada gelas berukuran sedang. Mereka berdua tampak santai, tidak ada raut kecemasan sama sekali, seolah tidak memiliki beban kehidupan. Beberapa hari yang lalu, Mas Arthur dan Nida merencanakan sesuatu. Mereka sengaja pergi dari rumah untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Namun waktu yang sudah mereka rencanakan tidak cukup. Semua terjadi di luar dugaan. Untung saja mereka sudah menyiapkan semua dengan matang dan resiko yang kemungkinan besar akan terjadi. Emangnya Bu Eni salah apa sih Mas? Sampai segitunya kamu? Jangan bodoh Nida. Bu Eni sudah melihat aksi kita. Selebihnya, aku membenci perlakuan Bu Eni pada istriku. Cih, budak cinta. Sampai kapan kamu dibutakan oleh Hilya Mas? Kita sudah lama saling mengenal. Baru kali ini aku melihat kamu benar-benar serius mencintai seseorang. Tentu saja Hilya itu berbeda. Senyumannya begitu manis. Membayangkannya saja sudah membuatku gila. Mas, ingat rencana awal kita datang ke sini Mas. Iya, tentu saja aku ingat. Aku hanya sedikit merindukan istriku. Sulit sekali berbicara dengan orang yang sedang dimabuk cinta. Lupakan saja. Kenapa kita saling bahas cinta? Entahlah Mas, lebih baik kita fokus membicarakan rencana pembunuhan berikutnya. Kita nggak bisa tinggal diam. Dalam 1 minggu, kita harus membunuh minimal 3 nyawa perempuan Mas. Rencana itu bukan urusanku Nida. Bukankah dulu kau yang memohon untuk tetap hidup dan bersumpah akan membawakanku gadis-gadis? Iya Mas, itu aku, tapi aku bingung. Untuk saat ini belum ada target lain, apalagi sekarang aku pengangguran. Susah cari teman perempuan. Semua teman-temanku sudah mati di tangan kita. Terserah, yang pasti aku mau Hilya berhenti untuk memecahkan masalah ini. Jika tidak, aku sangat takut mengecewakannya. Bukan hanya itu Mas, kita akan lenyap dari muka bumi. Aku tidak bisa membayangkan jika itu terjadi. Benar, kita harus cari cara untuk membuat Hilya menghentikan aksinya. Cepat hubungi Yono, kita harus berdiskusi. Nida segera mengambil ponsel yang terletak di atas nakas. Nida menghubungi Mas Yono. Sudah sekian lama mereka bertiga saling bekerja sama. Meski tujuan utama mereka berbeda, tetapi mereka memiliki satu tujuan lain yang sama. Satu tujuan itu tidak dapat terselesaikan tanpa kerjasama ini. Sudah sekian tahun Mas Arthur, Nida, dan Mas Yono saling mengenal.
Tetapi jarang sekali mereka berkomunikasi dan saling bertukar kabar. Namun keasingan itu kini memudar. Mereka saling menyusun rencana untuk membuat keadaan kembali seperti dulu. Mas Arthur mengajak Hilya untuk pindah ke rumah kumuh itu karena ia ingin melancarkan aksi kejamnya yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Namun ternyata Hilya bukan perempuan biasa. Tidak seperti mantan istri Mas Arthur yang sama sekali tidak menaruh curiga apapun di rumah itu. Jadi sebelum Mas Arthur menikah dengan Hilya, ia sudah menikah dengan wanita lain. Namun pernikahan-pernikahan sebelumnya selalu gagal dan berakhir di sekitar sumur. Mas Arthur selalu membunuh mantan istrinya. Bukan hanya satu kali ia melakukan hal tersebut, mungkin karena itu juga ketika Hilya pindah rumah, beberapa di antara mantan istri Mas Arthur menyimpan dendam dan terus mengusik keluarga Hilya. Mas Arthur tidak menyangka jika membawa Hilya beserta kedua buah hatinya ke rumah kumuh itu merupakan kesalahan besar. Dengan begitu tidak jauh berbeda jika Mas Arthur sendirilah yang perlahan membuat rahasia besar yang sudah ia tutupi selama ini harus berada di ambang kehancuran. Mas Arthur sangat mengenal Hilya, perempuan yang kini sudah menjadi istrinya itu. Sangat memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Tidak mudah bagi Hilya untuk menyerah atas semua yang masih mengganjal di benaknya. Jadi gimana, Tur? Mulai permainan yang sudah kita rencanakan. Aku sudah memberikan kertas itu. Hilya terlihat sangat cemas. Sampai akhirnya Barjo datang untuk menenangkan. Dia lagi. Mas Arthur melempar keras gelas yang ada di hadapannya. Aku sudah bilang, Mas, si tua itu memiliki dendam. Untuk apa ia membantu Hilya jika bukan karena ingin menghancurkan kita? Tidak ada cara lain. Kita harus lebih licik dari si Barjo. Yang terpenting, aku harus menjauhkan Hilyas. Tapi gimana caranya? Mereka sudah sangat dekat. Bahkan Hilyas sudah menganggap Barjo kakeknya sendiri. Tidak ada alasan yang kuat untuk membuat mereka jauh. Barjo sudah mengkhianati kita, Arthur. Kenapa kamu masih mempertahankan sikap seperti ini? Kalau bukan karena Barjo, aku memang benci Barjo. Tapi Barjo tetap teman kita, meski ia sudah berkhianat. Barjo sudah kembali ke jalan yang benar. Ia hanya ingin kita menyadari bahwa semua kejahatan ini harus diakhiri. Mas Arthur mulai mengatur nafas sembari menatap lekat pecahan gelas akibat perbuatannya. Arthur meminum darah segar Bu Eni yang dari tadi ia mainkan. Baginya darah manusia merupakan obat penenang. Tenggorokannya selalu haus akan cairan kental berwarna merah itu. Mas Arthur selalu meminum darah-darah korbannya. Hal tersebut ia lakukan untuk menenangkan diri. Jika tidak, Mas Arthur akan merasakan cemas yang berkepanjangan. Maka dari itu Mas Arthur selalu menyimpan darah sebanyak mungkin. Tidak hanya itu, ada kepentingan lain yang ia sembunyikan dari Nida, Yono, dan bahkan istrinya. Mas Arthur menyembunyikan ini selama bertahun-tahun lamanya. Jiwa psikopat yang dimiliki Mas Arthur bermula ketika ia beranjak dewasa. Semenjak kepergian ibunya akibat serangan jantung, Arthur membenci sang ayah karena perbuatan beliaulah. Kehidupan Arthur dan kelima adiknya menjadi sengsara. Namun bukan hanya itu, ayahnya selalu menganiaya Mas Arthur beserta kelima adiknya. Dulu pernah sekali Mas Arthur merasakan kejahatan yang sebenarnya. Ayahnya menyekap Mas Arthur selama 1 bulan penuh di dalam ruangan gelap. Selama itu Mas Arthur menyimpan dendam yang sangat dalam pada ayahnya. Di dalam ruangan itulah pikiran Mas Arthur seketika berubah. Semula dirinya merupakan orang yang penyabar dan tidak pernah berkata kasar. Seketika berpikiran untuk menghabisi ayahnya. Bukan tanpa alasan Mas Arthur melakukan itu. Kelima adik Mas Arthur mati kelaparan akibat ulah bejat ayahnya.
Sampai akhirnya Mas Arthur menyusun rencana untuk melakukan pembunuhan itu. Hingga bertahun lamanya ia mengenal Ki Barjo, lelaki yang usianya tidak jauh berbeda dengan Mas Arthur. Ki Barjo mempunyai kehidupan yang sangat kelam, namun bukan itu yang menjadi permasalahan. Ternyata Ki Barjo sama-sama memiliki jiwa psikopat. Ia mengajak Mas Arthur untuk bergabung dalam kumpulan manusia berdarah dingin lainnya. Ki Barjo mengajarkan Mas Arthur berbagai macam cara untuk menghabiskan nyawa orang lain. Ia melakukan pembunuhan dengan banyak cara. Memenggal, memukul, merobek, bahkan menyekap manusia dalam ruangan gelap, tanpa udara hingga kehilangan nyawa. Mulai hari itulah Mas Arthur benar-benar memiliki gangguan kejiwaan. Emosinya tidak pernah stabil. Mas Arthur selalu haus akan darah manusia. "Ayo, robek lagi Arthur," seru Ki Barjo menyemangati Mas Arthur. "Tentu saja, kulit wanita ini sangat mudah dirobek Barjo. Jangan lupa tali di sebelahmu. Setelah kau bersenang-senang dengan mayat itu, gantung dia di atas, agar darah yang mengalir dari tubuhnya tidak sia-sia." Kejadian itu sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Mereka melakukan itu di markas milik bersama, terletak di sudut desa terpencil. Jarang sekali ada orang yang melewati markas tersebut. Jadi Arthur dan Ki Barjo dapat melakukan aksinya dengan sangat leluasa. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Masih ada satu part lagi. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di part akhir. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.